Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk mengkaji apa yang menjadi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menerima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjawab seruan Allah untuk hadir ke masjid. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang ditujukan kepada Bani Adam. Ya, Bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wahai anak cucu Adam, kita ini sadar atau tidak sadar, Allah memilih diksi anak cucu Adam, sedangkan kakek kita Adam itu adalah seorang nabi. Jadi kita harus merasa bahwa diri kita adalah anak cucunya nabi. Nah, mengapa hal ini kita perlu hayati, kita resapi, ya? Karena terkadang kalau kita tidak menyadari, ya, kita tidak sadar sebagai anak cucu Nabi, kita tidak begitu memperhatikan bahwa anak cucu Nabi itu adalah memiliki visi misi, ya, paling tidak jauh dari, kalau bahasa kacang tidak jauh dari lanjarannya. Bagaimana Mas Mumtaz? Ya, artinya apa? Loh, kita kan anak cucu Nabi, berarti kan kita bangga terhadap apa yang dibawakan, yang diserukan oleh Nabi, kan gitu ya? Ya. Kalau kita tidak merasa sebagai anak cucu Nabi, maka misi dan visi kita sudah beda. Ya. Oleh karena itu mesti kita camkan, karena Allah sudah memilih ya Bani Adam. Nah, terus misi apa yang akan Allah sampaikan? Hudu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Hudu zinatakum, ya. Pakailah atau ambillah pakaian yang terbaik, ya, pakaian yang indah, yang terbaik apabila kamu akan berangkat ke masjid. Nah ini, ya. Jadi kalau kita akan ke masjid, pilih pakaian yang bagus, ya. Mengapa? Kita akan bertemu kepada Allah, akan bertemu Allah. Coba kita akan bertemu kepada Zat yang maha tinggi, yang sangat kita hormati dan kita muliakan. Bagaimana cara memuliakan Allah? Salah satunya ya kita menghadap kepada Allah menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus, ya. Jangan seperti orang musyrik ketika dia memelihara Tuhan-Tuhannya di Ka'bah, ya. Dulu orang musyrik itu dia memelihara Tuhan-Tuhan mereka di Ka'bah, ya. Dibuat sendiri, disembah sendiri patungnya, ya. Mereka juga melakukan tawaf keliling, ya, mengelilingi Tuhan-Tuhan mereka. Ya, tawaf.
Tapi pada saat itu ya mereka bugil ya, beribadah kepada Allah, tawaf, beribadah kepada Allah. Mereka mengelilingi Ka'bah, maunya mungkin beribadah kepada Allah juga ya, walaupun mereka itu kemudian menyembah Tuhan mereka ya. Di siang hari itu laki-laki, di malam hari perempuan. Di siang hari mereka bugil ya, kalau tawaf itu nggak pakai baju ya. Naudzubillah min dzalik ya. Di malam hari gantian wadon-wadon ya, tawaf. Tawafnya bugil nggak pakai baju. Naudzubillah min dzalik ya. Kita sebagai seorang muslim tentu ya kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan berangkat ke masjid, ya pastikan pakaian kita yang bagus, gitu ya. Kudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, bagus dalam arti menutup aurat. Ya. Jangan sampai kita menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin terindikasi berlubang, gitu ya. Bahkan terkadang ada orang yang sengaja ya beli levis bagus, bagian dengkul malah diswag. Pernah nggak melihat kayak gitu? Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Santri di rumah tahfidz harus mencerminkan kedalaman Al-Qur'an ya. Sehingga pakai pakaian untuk sholat itu yang rapi ya. Perhatikan, jangan sampai pakaian yang kita pakai itu mengganggu kehusuan orang lain. Misalnya kita pakai kaos bertuliskan generasi milenial, gitu ya. Atau kita ya kadang-kadang kan ya di bagian belakang ya itu ada tulisan. Nah, orang yang berada di belakang itu membaca generasi milenial, terus dibayang-bayangkan aku milenial apa enggak ya? Milenial siapa ya? Mikir-mikir ya. Akhirnya orang itu dalam sholat bukan memikir keagungan dan kebesaran Allah, tapi mikir tulisan itu ya. Jadi jangan memancing orang lain kemudian tidak khusyuk di dalam sholatnya gitu. Termasuk pakai wangi-wangian ya, supaya paling tidak kanan kiri kita ketika sujud tidak berpikir mabuk galak temen gitu ya. Atau mabuk keringet gitu ya. Nah, jangan jadikan diri kita menjadi pemicu ketidakhusyuan ya. Oleh karena itu kenapa kalau orang ke masjid itu makruh ya hukumnya, makan jengkol gitu ya, makan hal-hal yang yang kira-kira ababnya jadi bau banget gitu. Kecuali kalau baunya bau puasa nggak apa-apa, karena bau mulut orang berpuasa itu lebih disukai Allah daripada minyak kasturi itu ya. Nah, ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita perhatikan ya, jangan samakan baju untuk sholat itu dengan baju untuk bal-balan ya, dan sebagainya. Nah, itu kita perhatikan. Kudu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wasrobu wala tusrifu, dan makan serta minumlah jangan berlebihan. Coba kalau kita makan terlalu kenyang ya, apa yang akan terjadi? Ya, saat sholat bisa kantuk karena kekenyangan, iya enggak? Iya, ya. Makan ya, tapi jangan berlebihan. Minum juga begitu. Ya. Nanti kalau makan berlebihan pada saat sholat gelegekan. Oh itu obabnya itu keluar semua itu ya.
Oh, satu sop bisa semaput itu. Monster keluar. Nah, Monster keluar. ya bahaya gitu, monster keluar. Suara sih. Ya, jadi itu tertib ya kita sholat. Jangan jadikan diri kita menjadi pemicu ketidakkhusyuan ya dalam sholat. Kemudian yang penting diperhatikan ketika kita hendak ke masjid ya, itu di samping tadi menggunakan wangi-wangian, juga kita niatkan dalam ke masjid itu untuk beriktikaf ya. Jadi walaupun diam di masjid tidak begitu lama, niat iktikaf. Karena nanti akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jangan lupa sampai ke masjid itu jangan duduk dulu ya sebelum kita menunaikan tahiyatul masjid. Nah, kalau waktunya itu sudah mepet bagaimana? Ya, sebenarnya banyak agenda yang dapat kita lakukan di masjid ya atau musola ini. Pertama, jangan duduk dulu sebelum tahiyatul masjid. Atau minimal kalau waktunya kurang, jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib ya. Masih banyak kesempatan sholat sunnah rawatib ke musola atau ke masjid hanya duduk lendean termenung ngantuk ya rugi kita ya. Paling tidak ini coba kita programkan, kita targetkan 12 rakaat sholat sunnah rawatib ya. Itu sholat sunnah yang dikuatkan. Bahkan ada yang mengatakan ini sholat setengah wajib ya. Sebelum duhur berapa rakaat? 4 rakaat sebelum duhur ya. Setelah duhur masih ada lagi 2 rakaat. Kalau sebelum asar ada tapi bukan sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah setelah adzan boleh sebelum asar, tapi baru muakkad ya. Selepas asar ada sholat sunnah rawatib apa enggak? Tidak ya. Kemudian nanti terlalu semangat habis sholat asar sholat pada asar gitu ya. Ya. Nah, sholat maghrib ya. Sebelum maghrib ya juga ada tapi ghairu muakkad ya. Bainal adzan, sholat bainal adzan wal iqamah. Nah, setelah maghrib ini yang sholat rawatib ya muakkad dijaga. Begitu juga setelah isya. Kemudian sebelum subuh. Sebegitu pentingnya sholat sunnah sebelum subuh ya. Maka Rasulullah menjelaskan ya, sholat sunnah sebelum subuh itu yang disebut sholat fajar, rokaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Jangankan dunia seisinya ya. Misalnya nanti yang sholat sunnah sebelum subuh mau saya kasih mobil Innova ya, mobil Innova dibanding dunia seisinya kan gak ada artinya ya. Kira-kira kalau Anda ditawari atau mendapat pengumuman siapa yang sholat nanti berangkat ke masjid, nanti sholat sunnah qobliyah subuh, kira-kira Anda gimana? Wah, paling dulu ya datangnya ya. Atau sholat sunnah di rumah gak apa-apa ya. Sholat sunnah qobliyah subuh begitu adzan, sholat sunnah qobliyah subuh di kamar masing-masing, gak apa-apa ya kan. Nah, nanti setelah itu hadir ke masjid menunaikan panggilan adzan, terus sholat lagi. Tahiyatul masjid masih tersisa. Nah, begitu sepentingnya sholat sunnah qobliyah subuh, andaikan Anda sudah istiqomah gitu ya, kok suatu saat datang sholat jamaah itu ketinggalan, berarti kan tidak sempat menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh.
maka setelah subuh ya itu boleh boleh di kodok. Ya itu ini hadisnya jelas menjelaskan. Jadi kalau ada orang sholat setelah subuh 2 rakaat jangan langsung dibuli. Sholat apa setelah subuh? Sholat juga ada sholat sunnah. Ya. Ditanya dulu sholat apa? Oh tadi saya belum qobliyah subuh ya saya lakukan setelah subuh. Itu ada tuntunannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus berpandangan luas gitu ya. Begitu pentingnya menjaga sholat sunnah. Mengapa? Ya, sholat sunnah itu rawatib perlu dijaga. Ada yang tahu nggak? Dapat hadiah wis. Melengkapi. Ya, Mas Iko nih dapat hadiah nanti ya, khusus ya. Untuk melengkapi atau tepatnya bukan melengkapi Mas Iko. Ya, untuk nembel ya, untuk nembel atau menyempurnakan ya kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Ya. Sebab sholat wajib kita, siapa yang merasa sholat wajib kita sudah sempurna, sempurna kehusuannya, sempurna macam-macamnya gitu ya, mungkin selalu terjaga ya. Nah, mesti sholat wajib kita mungkin masih banyak yang belum sempurna ya, masih banyak yang kurang ya. Ya kita lihat dari kehusuannya lah. Mungkin sholat kita sudah khusyuk atau belum gitu ya, kan diri kita yang tahu kan. Ya. Nah ini maka kita butuh sholat sunnah rawatib itu, supaya nanti di yaumul mizan, di yaumul hisab, di mana amal kita ditimbang, dihisab oleh Allah, nanti ini sholatnya ada yang kurang nih ya. Cari sholat sunnahnya ada enggak? Oh ternyata ada ya, tempelkan kan gitu ya, tempelkan. Jadi begitu ya, kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib ada tembelannya. Coba kalau kita nggak menyediakan tembelan, ini tembok nih ya, tembok sudah pada pating, ya kropos, banyak yang ini rusak gitu ya, kita nggak punya tembelannya gimana ya? Itu jadi penting sekali kita jaga sholat sunnah ya. Mungkin kita di sini masih menyepelekan, tapi nanti ya kita akan bertemu dengan itu ya. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat kita. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.